المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pada saat detik ini pun kita masih dapat merasakan nikmat Allah dengan dimampukan kita bertahan duduk hingga saat ini. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali karena kehendaknya Allah. Maka itu bersyukurlah kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kultum malam hari ini bagi saya ini istimewa karena beberapa hari terakhir ini saya selaku panitia Ramadan fokus dalam menjalin muamalah kepada para jamaah al-muhajirin dan juga jamaah atau warga di luar komplek Chandra Indah, yaitu melalui pengobatan yang dilaksanakan setiap ba'da sholat asar. Judul kultum malam ini insyaallah mari belajar sembuh dari sakit dari seorang nabi yang paling banyak penyakitnya, dan mari pun sehat, belajar sehat dari seorang nabi sekaligus junjungan kita adalah orang yang paling sehat hingga akhir hayatnya. Baik, berangkat dari situ izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa ayat, terutama ayat yang berkaitan dengan belajar sembuh dari sakit, yaitu pada surat Shad ayat 41 hingga ayat 44. Bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru abdana Ayyuba isnada rabbahu inni masaniya syaitanu inus bin wa azab. Artinya, dan ingatlah akan hambaku Nabi Ayub, maksudnya ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku menyeru, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Ayub ini rangkaian kesusahannya, kepayahannya dalam menghadapi cobaan dan godaan dari sakitnya. Kemudian pada ayat 42, urkud birijlika haza uktasalun baridun wasyarabun. Artinya Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Kemudian pada ayat berikutnya, yaitu ayat 43,
wa wahabna lahu ahlahu wa min salamun ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikiran sehat. Wahuz biyadika di'shan wadrib bihi wala tahsa inna wajadnahu sabira ni'man abadu innahu awwab. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapat dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat tersebut, alhamdulillah, dalam pengamalan dan praktek pelaksanaan terapi, semuanya, hampir semua tindakan yang diberikan itu mencakup dari ayat ini. Yang pertama, di ayat kedua maksudnya, diminta untuk menghentakkan kaki. Jadi dari ayat ini ada 3 pola. Yang pertama, berdoa kepada Allah atas segala keluhan yang kita rasakan, sebagaimana Nabi Ayub menyampaikan doa kepada Allah. Baru kemudian ada perintah untuk melakukan atau bertindak, sehingga Allah memerintahkan untuk menghentakkan kakinya. Kemudian dari hentakan kaki itu maka keluarlah air, dan dari air itu pula dimandi dan diminum. Hampir sama persis dengan apa yang disarankan oleh setiap pasien yang sudah mengalami terapi, yaitu setelah terapi dianjurkan untuk segera mandi walaupun itu dalam kondisi berkeringat. Insya Allah tidak akan ada istilah masuk angin. Lalu kemudian diminta untuk minum air dengan suhu yang normal, tidak panas dan juga tidak dingin. Demikian juga yang dimandi itu air bak yang mengucur dari kerang, tidak dipanaskan atau tidak didinginkan. Begitu perintah Allah kepada Nabi Ayub. Dari situlah maka dari tindakan Nabi Ayub, ikhtiar Nabi Ayub untuk sembuh, maka Allah akan memberikan balasan pada surat yang kedua tadi, yang 43, bahwa kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Ya, mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Artinya dalam pelaksanaan terapi sangat mungkin sembuh, karena ini bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada ayat 44 di situ ada perintah, yaitu ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Dalam pelaksanaan seperti tadi sore dan kemarin sore, hari Selasa sore, itu ada pasien stroke, maka ada satu tindakan, yaitu memukul menggunakan, ini bukan rumput dipakai untuk memukul, tapi menggunakan sapu lidi untuk memukul. Konsepnya sama persis. Dari situ kita mengharapkan agar progres kesembuhan yang dialami oleh pasien, insya Allah akan menemukan kebaikan dan penyembuhan. Kemudian ini pola kesembuhan belajar daripada Nabi Ayub alaihissalam. Mohon sabar ya. Kemudian bagaimana kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjaga kebugarannya. Dapat kita pelajari di sini bahwa ketika Rasulullah berjalan itu tidak loyo, tidak bermalas-malasan, tapi beliau melangkah dengan tegak, dengan hentakan kaki yang cukup keras. Rupanya pola berjalan ala Rasulullah ini juga digunakan dalam praktek terapi yang dilaksanakan setiap sore. Di akhir daripada kegiatan terapi itu diminta oleh semua pasien untuk menghentakkan kaki. Rupanya efek terapinya sangat luar biasa, sehingga semua pasien itu menggunakan cara yang sama. Dapat kita lihat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjalan menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Coba Bapak Ibu bisa mempraktekkan kalau turun dari tangga seperti apa langkahnya. Itu model menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Asy-Syamil Al-Muhammadiyah nomor 120. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil sebagai sarana mentadaburi Al-Quran, yang kebetulan kita masuk pada fase kedua Ramadan. Insya Allah mungkin 4 hari ke depan kita akan bersama-sama menyongsong datangnya nuzul Quran, jadi turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, himbauan atau ajakan kepada jamaah dan kepada diri saya sendiri agar kita secara serius mentadaburi Al-Quran, karena semua pola, semua kehidupan kita ini sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jika pun nanti setelah mentadaburi kemudian tidak memahami maknanya secara detail, inilah mungkin fasilitas yang disediakan oleh DKM Al-Muhajirin, yaitu melalui pengajian tafsir Al-Quran. Disitulah Bapak Ibu bisa menanyakan makna atau maksud dari hasil tadabbur yang belum bisa dipahami dengan baik. Oleh karena itu, hadirlah setiap dalam kajian tafsir Al-Quran. Insya Allah itu akan berdampak baik kepada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا